Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Segi 4 tali pengaman untuk sukses. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Dan pastinya makin bertambah rezeki Anda dari hari ke hari dan kesuksesan selalu mengikuti langkah-langkah Anda. Para pendengar, hari ini saya mau sharing tentang segi 4 tali pengaman untuk sukses. Kalau kita naik mobil, ada tali pengaman atau safety belt. Demikian juga kalau kita naik pesawat terbang juga pada waktu mau take off selalu dipesankan oleh pramugarinya untuk memakai safety belt atau tali pengaman. Demikian juga mau mendarat juga harus memakai safety belt. Jadi tali pengaman ini sebetulnya untuk melindungi kita agar jika terjadi sesuatu musibah jangan sampai kita kena, setidaknya terlindungi teman-teman ya. Itulah sebabnya di dalam bisnis pun ada tali pengaman juga, ada safety beltnya. Yang saya katakan segi 4 safety belt, karena ada 4 hal yang menjadi tali pengaman atau menjadi safety belt dalam kesuksesan kita, teman-teman. Saya percaya para pendengar, setiap orang, setiap pribadi pasti ingin hidupnya bertumbuh lebih baik, berkembang lebih baik dari hari ke hari, lebih sukses dari hari ke hari. Ingin rezekinya juga bertambah dari hari ke hari. Intinya kita kepingin hidup kita sukses dari hari ke hari, bertambah bahagia dari hari ke hari. Demikian juga saya teman-teman. Cuma kalau saya flashback yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, kegagalan bisnis yang saya alami yang menyebabkan saya bangkrut berkali-kali, 10 macam bisnis saya hancur. Itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal, menjadi uang sekolah yang sangat mahal teman-teman. Jadi teman-teman, orang bijak adalah orang yang belajar dari kegagalan orang lain. Dia menjadi bijak, dia mengambil hikmatnya sehingga jangan sampai dia menjadi gagal juga melakukan kesalahan yang sama. Ya, jadi teman-teman gak perlu bayar uang sekolah menunggu gagal baru belajar, tidak. Anda bisa belajar dari pengalaman saya atau pengalaman orang lain yang sudah sukses hari ini, tapi dulunya mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Itu adalah uang sekolah yang termahal dalam hidup mereka, termasuk hidup saya. Kita bisa belajar dari situ. Nah, dari pengalaman saya sebelumnya yang dimana saya hancur-hancuran itu karena saya tidak punya yang namanya 4 hal tali pengaman, 4 hal yang melindungi diri kita agar jangan sampai kita mengalami sesuatu yang tidak baik, apalagi di dalam bisnis kita teman-teman. Nah teman-teman, kalau saya renungkan kembali, saya dulu kan pengusaha, uang saya ada, ayah saya juga pengusaha juga, tetapi
kenapa saya gagal hancur-hancuran. Sampai 10 macam bisnis yang berbeda loh teman-teman. Dan modalnya bukan kecil loh, modal besar teman-teman. Ratusan juta sampai miliaran. Nah, saya pelajari ternyata ada 4 hal yang tidak aman dalam diri saya. Yang saya tidak mengerti, yang saya tidak miliki, itu membuat saya hancur teman-teman. Saya mengalami kecelakaan di dalam bisnis dan hancur. Yang pertama adalah diri saya pribadi. Dulu saya adalah orang yang tidak memiliki keahlian, saya kurang pengetahuan, kurang pengalaman, dan saya karena ambisi saya sehingga saya terbawa ikut arus membuka bisnis yang kadang saya tidak mengerti tentang bisnis tersebut. Hanya ketemu teman yang punya pengetahuan, contohnya saya pernah main kayu. Itu karena saya ketemu dengan teman saya, teman yang baru saya kenal, yang punya pengalaman tentang kayu. Dan dia mengajak saya kerja kayu sama-sama. Dia gak punya modal, modalnya saya 100%, dan saya kasih saham kosong. Nah, karena tidak punya pengalaman ini akhirnya tertipu. Nah, dari pribadi saya yang salah. Saya tidak punya pengalaman, dan waktu itu juga saya adalah pribadi yang selalu berpikir negatif. Pikiran saya selalu stres, selalu takut, selalu khawatir, selalu gak punya pengharapan. Selalu dalam pikiran saya akan membuka suatu bisnis, jangan-jangan nanti usaha ini bisa rugi, jangan-jangan nanti bisnis saya ini bisa tutup ini. Itu yang selalu ada pada saat membuka sebuah bisnis. Apalagi bisnis pertama, kedua sudah gagal, buka bisnis ketiga, saya berpikiran yang sama juga. Aduh, jangan-jangan bisnis ini juga nanti bakal gagal. Nah ini teman-teman, kalau kita berpikir hal yang negatif, selalu khawatir, maka hal negatif ini akan jadi magnet yang negatif yang menghampiri kita. Saya selalu cemas, selalu khawatir, dan mudah stres. Tidak melihat sebuah solusi, tetapi hanya melihat pada sebuah masalah. Ya, saya hanya terikat pada masalah, saya tidak punya pikiran untuk mencari solusi. Nah, yang kedua pada saat itu, saya berada di lingkungan sebuah komunitas teman-teman saya. Saya berada di lingkungan teman-teman saya yang orang-orang yang negatif juga. Selalu omongannya negatif, berpikir negatif, sering mengoreksi orang lain. Karakter mereka juga negatif, perbuatan mereka juga negatif. Lingkungan saya tidak membuat saya bertumbuh positif secara pribadi, tidak bisa memberikan saya nilai tambah secara pribadi bagi kehidupan saya, tetapi malah membuat saya menjadi orang yang negatif, berkarakter negatif. Nah, yang ketiga, pada saat itu, walaupun orang tua saya pengusaha hasil bumi, dan saya membangun bisnis yang berbeda. Jelas mereka tidak bisa menjadi mentor saya, walaupun dia pengusaha, tapi orang tua saya pengusaha hasil bumi, bukan pengusaha yang saya sedang bangun bisnisnya. Dan saya tidak punya coach, tidak punya mentor yang melatih saya bagaimana membangun bisnis tersebut. Akhirnya saya hanya trial and error, belajar sendiri, mencoba-coba, dan mengalami kesalahan, dan akhirnya fatal, rugi dan bangkrut. Nah ini teman-teman, saya semua lakukan sendiri, tidak ada sebuah mentor, coach, atau orang yang sudah ahli yang menuntun jalan saya, mengajarkan saya tentang bisnis tersebut. Yang keempat, hubungan dengan Tuhan. Saya orang yang beragama, saya berdoa setiap hari. Tetapi walaupun saya berdoa setiap hari, saya baca kitab suci setiap hari, tetapi saya kan tidak punya karakter pemenang. Saya selalu khawatir, saya tidak punya pikiran yang positif, saya nggak punya pengharapan, saya nggak punya iman, saya gampang menyerah.
Nah, ini kan sesuatu hal yang Tuhan tidak berkenan, teman-teman. Nah, hal berikutnya adalah walaupun saya berdoa dengan Tuhan, baca kitab suci setiap hari, tetapi lingkungan saya, lingkungan negatif. Jelas teman-teman ya. Jadi pribadi saya sudah pribadi yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ketika saya nggak punya mentor atau guru petunjuk, padahal itu semua sesuatu hal dibutuhkan dan Tuhan inginkan kita punya hal tersebut. Jadi ada bagian di mana kita berdoa, yang di mana ada bagian yang mana kita lakukan, ada bagian di mana yang Tuhan lakukan. Nah, bagian di mana saya lakukan, saya belum lakukan, teman-teman. Makanya itu rezeki itu terhalang. Yang ada adalah hal-hal yang negatif yang terjadi. Nah, teman-teman jelas ya. Tadi saya menceritakan pengalaman saya adalah segi 4 pengaman atau safety belt untuk sukses kita. Saya nggak punya sama sekali. Jadi kalau teman-teman Anda mau melangkah sukses, apalagi di dalam dunia usaha, dunia bisnis, Anda harus punya segi 4 pengaman untuk sukses. Yang pertama adalah diri Anda. Anda harus jadi orang yang tidak boleh punya mental block. No mental block. No negative thinking. Ya, jadi jangan negatif, pikiran negatif, jangan punya mental block, jangan menjadi pribadi yang negatif. Anda harus punya impian yang kuat. Contohnya, impian banyak sekali teman-teman. Ya. Tetapi kita hanya fokus kepada satu impian, itu menurut saya. Dan itu tepat sekali. Anda boleh bermimpi kepingin punya rumah, kepingin punya mobil mewah, kepingin menaikkan umroh orang tua Anda, naikkan haji orang tua Anda, membantu orang tua Anda, mensekolahkan kepada anak-anak Anda sekolah terbaik, bahkan sampai ke luar negeri, mau bersedekah, beramal, Anda mau membantu pekerjaan Tuhan, apapun impian Anda itu, kalau terlalu banyak Anda gak fokus teman-teman. Semua impian itu cuma satu. Intinya cuma satu, uang. Kalau Anda punya uang, semua impian Anda semua tadi itu akan terwujudkan. Sehingga saya mengajarkan di dalam komunitas saya, punya satu impian, yaitu penghasilan. Berapa penghasilan Anda yang Anda inginkan? Contohnya, berani bermimpi besar, dalam waktu 2-5 tahun ke depan, saya ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Kalau bisa passive income. Wah, ini luar biasa. Kalau itu ada di dalam pikiran Anda, berarti impian itu sudah masuk di dalam alam bawah sadar Anda. Sehingga setiap malam Anda bisa membayangkan memiliki penghasilan 100 juta per bulan tersebut. Dan itu akan membuat Anda bergairah bekerja. Anda punya pengharapan. Beda teman-teman. Sehingga hal positif tersebut Anda akan menemukan yang bisa menarik hal-hal yang positif yang akan membantu Anda mewujudkan impian 100 juta tersebut jadi kenyataan. Entah dengan cara yang bagaimana, tapi Anda akan mengalami hal-hal yang di luar pemikiran Anda. Jadi itu harus Anda miliki teman-teman. Diri Anda harus benar, selalu punya pengharapan. Jangan menjadi pribadi yang punya keraguan, tidak punya percaya diri, bagaimana Anda tidak percaya diri Anda bisa membuat orang lain percaya. Ya, Anda juga selalu berpikir positif, berkata positif, jangan selalu khawatir, tidak berani melangkah, ragu-ragu melangkah, ketakutan yang tidak jelas, Anda malas, Anda suka menunda-nunda pekerjaan, Anda tidak punya impian, jangan teman-teman. Jadi Anda yang benar dulu, itu segitiga pengaman. Jadi Anda yang benar untuk sukses. Nah, yang kedua adalah segi 4 pengaman yang kedua adalah komunitas Anda, lingkungan Anda. Ini sangat menentukan sekali teman-teman. Ya, jadi kalau lingkungan Anda itu membuat nilai tambah Anda, pribadi Anda itu bertumbuh. Harga diri Anda, bukan harga diri Anda tepatnya, nilai-nilai ya. Anda akan bertumbuh, Anda menjadi karakter yang lebih baik, lebih bernilai dari sebelumnya. Contohlah, Anda tahu Coca-Cola? Satu kaleng Coca-Cola jika kita beli di pinggir jalan, di kios ya, atau di minimarket,
Harganya mungkin sekitar 6 ribuan sampai dengan 7 ribuan. Itu harga satu kaleng Coca-Cola. Tapi jika Anda beli satu kaleng Coca-Cola yang sama di hotel berbintang 5, harganya bisa 30 ribu sampai dengan 40 ribu. Wow, luar biasa kenaikannya. Kok bisa begitu? Padahal minumannya sama, mereknya sama, kemasannya sama, didistribusikan oleh pabrik distributor yang sama, dan diantar oleh truk yang sama. Kenapa harganya beda? 6 ribu, 7 ribu di pinggir jalan atau di kios, di minimarket, di hotel bintang 5 jadi 30 ribu sampai dengan 40 ribu. Perbedaannya adalah faktor lingkungan di mana Coca-Cola tersebut berada. Dia berada di hotel bintang 5. Jadi di hotel bintang 5 kita tidak saja membeli Coca-Cola saja, tapi kita beli nilai tambah dari Coca-Cola tersebut. Coca-Cola tersebut sudah memiliki nilai tambah di hotel bintang 5. Anda membeli Coca-Cola, Anda dilayani oleh pelayan. Anda disediakan gelas kristal untuk menuang Coca-Cola Anda. Anda bisa duduk di sofa yang nyaman, yang empuk, dan diiringi oleh live musik juga teman-teman. Nah, itu bedanya. Nilai Coca-Cola aja berubah karena lingkungan di mana Coca-Cola itu berada. Demikian kita juga. Jadi lingkungan yang positif akan membuat nilai tambah Anda, karakter Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi lingkungan sangat pengaruh sekali. Nah, kalau kita seperti apa diri kita ini jika kita setiap hari bergaul dengan orang-orang yang negatif, suka mengomel, suka mengeluh, suka menyebarkan hoax, orang-orang yang malas, suka komplain, orang-orang yang seperti itu ke lingkungan kita akan jadi seperti mereka. Kita tidak akan dapat pelajaran apapun, kita tidak akan menjadi lebih baik apapun, bahkan kita bisa keseret ke karakter negatif. Ya, teman-teman, jadi sekali lagi kumpul dengan lingkungan yang positif, yang rajin, yang selalu bicara masa depan, yang selalu bicara impian, pekerja keras, mereka punya integritas, mereka juga punya ide-ide yang jeli, orang-orang yang pandai, orang-orang yang sukses, yang punya nilai tambah, maka mereka akan memberikan nilai tambah kepada diri kita, teman-teman. Jadi itu pengaruh sekali, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bicara segi 4 pengaman yang ketiga, yaitu mentor, guru atau coach. Seorang mentor atau coach atau guru bisa berbagi pengetahuan mereka, pengalaman mereka, kesalahan-kesalahan mereka telah lakukan, dan saran mengenai apa yang kita butuhkan kepada diri kita. Jadi kalau kita dulu pernah sekolah, Anda sadar tidak ya? Guru kita itu membuat kita bisa pandai sampai hari ini. Guru yang buat kita bisa berhitung, kita bisa memberikan kita pengetahuan tentang biologi, kepandaian tentang fisika, dan pengetahuan yang lain. Itu guru. Kalau kita di bidang agama, kita mencari guru atau mentor coach di bidang agama juga, yang membimbing kita lebih kenal kepada Tuhan, pengetahuan tentang kitab suci yang benar. Demikian juga kalau kita mau masuk di bidang olahraga, pasti ada coach mentor yang melatih kita di bidang olahraga. Semua juara-juara dunia di bidang olahraga semua pasti punya mentor. Mentor ini yang tahu kekurangan kita, tahu dan bisa melihat apa yang salah kita lakukan. Dia mendidik kita sehingga kita bisa menjadi juara di bidangnya, di bidang olahraga. Nah, kalau Anda di bidang bisnis, Anda perlu cari mentor yang punya pengalaman di bisnis. Tapi cari mentornya mentor yang tepat, teman-teman, ya, mentor yang berkarakter yang baik, yang peduli, yang hanya tidak mikir duit saja, yang bisa memberikan nilai tambah, mentor yang punya hati sungguh-sungguh, mentor yang terbaik, yang punya hati yang peduli terhadap keberhasilan kita. Wah, itu aset yang luar biasa. Jangan cari mentor yang dibayar baru peduli. Seperti kita ikut workshop, kita bayar mahal, baru mereka menjadi mentor kita. Itu mentor tanda petik, teman-teman. Jelas ya. Jadi saya
melayani di komunitas Health and Well sebagai mentor yang sungguh-sungguh gratis, tidak dibayar. Karena misi sosial yang tinggi yang ingin saya bagikan, pengalaman hidup saya membantu orang bagaimana untuk sukses, bagaimana menjadi pengusaha, memiliki nilai-nilai tambah karakter yang baik bagi kehidupan mereka tanpa dibayar. Ya, jadi kalau Anda bisa menemukan seorang coach mentor yang punya hati sungguh-sungguh peduli sama orang lain, hati membagi berkat untuk membantu orang lain sukses, itu luar biasa teman-teman ya. Misi dan hati untuk menabur kebaikan. Teman-teman ya, jadi saya punya seorang teman juga, saya contoh, dia ini mentor. Dia mengajarkan workshop tentang forex dan bayarnya mahal teman-teman, 25 juta ikut workshop mereka. Nah, teman ini saya minta mengajari saya. Dia tidak mau menjadi mentor saya, mengajari saya forex ataupun saham. Karena harus bayar teman-teman. Itu bukan mentor yang baik teman-teman. Ya, mentor ya istilah guru les lah. Ya, Anda bayar ya Anda diajari. Tapi Anda sudah nggak bayar, gak menguntungkan bagi dia ya Anda nggak dapat apa-apa ya, dicuekin. Jadi teman-teman ya, mentor yang tepat Anda harus punya itu sebagai segi 4 pengalaman Anda. Yang terakhir, segi 4 pengalaman yang terakhir adalah Tuhan. Last but not least, jika ketiga di atas tadi sudah Anda miliki, maka tinggal bagiannya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dengan membuka jalan Anda menuju kesuksesan. Doa kita akan dijawab Tuhan, tetapi ada bagian yang kita kerjakan dan ada bagian yang Tuhan kerjakan. Kita nggak bisa berdoa semua kepada Tuhan, Tuhan tolong buat saya sukses, Tuhan berkati saya. Oh, tidak demikian teman-teman ya. Tuhan berikan nilai ujian saya nanti bagus Tuhan. Tapi ada bagian yang Anda lakukan, yaitu belajar, tidak Anda lakukan. Ya tidak mungkin ujianmu akan bagus. Tuhan pasti menjawab doa Anda. Tetapi ingat, ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita lakukan. Nah, kalau Anda bisa memiliki keempat safety belt, segi 4 pengalaman ini, di bidang apapun yang Anda kerjakan, di bidang usaha, di bidang olahraga, atau bidang apapun, maka Anda akan beruntung sekali. Dan keberhasilan lebih banyak persentasinya daripada kegagalan. Oke teman-teman, itu dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.